Dalam setiap debat, ada dua dunia yang bertemu. Dunia yang mencari makna, dan dunia yang hanya ingin menang. Kesalahan sering terjadi ketika kita lupa sedang berhadapan dengan dunia yang kedua. Di permukaan, debat terlihat seperti pertukaran pikiran, tapi seringkali yang benar-benar terjadi hanyalah pertukaran ego. Kita ingin menjelaskan sesuatu dengan logika, tapi yang kita hadapi justru tembok keyakinan yang keras dan kebal fakta. Masalahnya bukan pada perbedaan pendapat. Yang jadi masalah adalah ketika salah satu pihak sudah berhenti berpikir, tapi tetap ingin terdengar paling benar. Dan di situ, perdebatan berhenti menjadi sarana untuk memahami, berubah menjadi arena untuk membuktikan siapa yang paling keras kepala. Di video kali ini, kita akan membahas kesalahan berpikir paling umum saat berdebat dengan orang bodoh. Bukan untuk merendahkan siapapun, tapi agar kita tidak ikut kehilangan kejernihan berpikir kita sendiri. Sudah tahu bodoh, masih ditanggapi. Kesalahan pertama bukan terletak pada logika kita, tapi pada pilihan kita untuk tetap menanggapi. Ada dorongan alami dalam diri manusia untuk meluruskan yang salah. Apalagi ketika kita yakin punya argumen yang lebih kuat. Tapi dalam konteks tertentu, itu justru jebakan intelektual. Kita merasa sedang membela kebenaran, padahal sebenarnya sedang memberi panggung bagi kebodohan. Orang bodoh dalam konteks ini bukan berarti rendah secara intelektual, tapi mereka yang menolak berpikir terbuka. Mereka tidak tertarik mencari kebenaran, mereka hanya ingin menang. Setiap kali kita memberi mereka perhatian, mereka mendapat validasi. Setiap kali kita menjawab, mereka merasa setara dalam diskusi. Dan dari situlah debat berubah fungsi. Bukan lagi proses klarifikasi pikiran, tapi ajang pembuktian ego. Dalam psikologi komunikasi, hal ini sering dikaitkan dengan backfire effect. Fenomena di mana argumen yang dimaksudkan untuk meluruskan justru memperkuat keyakinan yang salah. Saat seseorang sudah berinvestasi secara emosional pada pendapatnya, fakta tidak lagi dianggap informasi, tapi ancaman. Maka semakin keras kita menjelaskan, semakin keras pula pertahanannya. Dan di titik itu, debat kehilangan maknanya. Tidak ada pertukaran ide, tidak ada proses berpikir. Hanya dua orang yang sibuk mempertahankan rasa benar masing-masing. Kadang, bentuk kebijaksanaan bukanlah menjawab, tapi memilih diam. Karena energi berpikir lebih berharga bila dipakai untuk hal-hal yang bisa tumbuh. Bukan untuk pikiran yang menolak berkembang. Buang waktu untuk yang tidak mau paham. Kesalahan berikutnya muncul ketika kita mengira semua orang bisa diajak berpikir sejauh kita berpikir. Padahal, kemampuan memahami tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan, tetapi juga oleh kemauan untuk mendengar. Ada orang yang sesungguhnya mampu, tapi menolak membuka diri karena egonya sudah lebih dulu bicara. Kita pun terjebak dalam lingkaran penjelasan yang tidak berujung, berharap mereka akhirnya mengerti. Padahal sejak awal mereka tidak berniat untuk memahami. Studi dari University of Michigan tahun 2019 menemukan bahwa debat yang tidak seimbang secara kognitif dapat menurunkan fokus hingga 40%. Ketika dua pihak memiliki tingkat kedalaman berpikir yang berbeda jauh, otak pihak yang lebih sadar justru mengalami kelelahan kognitif lebih cepat. Ia terus berusaha menurunkan kompleksitas pikirannya agar lawan bicara bisa ikut nyambung. Tapi dalam proses itu, kita tanpa sadar ikut menurunkan kualitas logika kita sendiri. Kita mulai menyederhanakan argumen, memotong konteks, bahkan meragukan kejelasan pikiran kita hanya agar perdebatan terus berjalan. Inilah ironi terbesar dari berdebat dengan orang yang tidak mau paham. Kita tidak sedang kehilangan waktu, kita sedang kehilangan kejernihan. Karena setiap menit yang dihabiskan untuk menembus dinding pikiran orang lain adalah menit yang seharusnya bisa dipakai untuk membangun pemahaman diri sendiri. Waktu berpikir adalah sumber daya yang paling langka, dan menghabiskannya untuk orang yang menolak memahami, sama saja seperti menuangkan cahaya ke ruang yang sengaja dibiarkan gelap. Bikin kita ragu sama argumen sendiri. Kesalahan lain yang sering tidak disadari adalah ketika perdebatan dengan orang irasional perlahan membuat kita meragukan pemikiran kita sendiri. Awalnya kita yakin dengan logika yang kita pegang, tapi setelah berulang kali menjelaskan, disalahpahami, atau dipelintir, kelelahan itu mulai muncul, bukan karena kita salah, tapi karena kita lelah menjelaskan hal yang seharusnya sudah jelas. Fenomena ini dikenal dalam psikologi sebagai argument fatigue.
Kelelahan kognitif yang muncul ketika seseorang harus terus-menerus membela argumennya di hadapan pihak yang tidak rasional. Lama-kelamaan, kondisi ini dapat menurunkan cognitive confidence, atau kepercayaan seseorang terhadap kemampuan berpikirnya sendiri. Otak kita mulai mempertanyakan, jangan-jangan memang aku yang tidak jelas. Padahal yang kabur bukan logika kita, tapi penerimaan orang di seberang sana. Kita tidak kehilangan logika. Kita hanya lelah menjelaskan hal yang tidak ingin dimengerti, dan kelelahan semacam itu berbahaya, karena ia bisa membuat kita menurunkan standar berpikir hanya demi menjaga kedamaian percakapan. Pada akhirnya, bukan argumen yang salah, tapi ruang debatnya yang beracun. Sebab tidak ada kebenaran yang bisa tumbuh di tempat di mana rasionalitas terus-menerus ditolak. Kebawa emosi, lupa tujuan awal. Ketika debat yang seharusnya jadi ruang berpikir malah berubah menjadi ajang pelampiasan emosi. Awalnya kita ingin menjelaskan, ingin membuat orang paham, tapi sedikit demi sedikit nada suara meninggi, bahasa tubuh berubah, dan arah pembicaraan bergeser. Tujuan awal untuk mencari kejelasan hilang begitu saja, digantikan oleh dorongan untuk menang. Ketika emosi negatif seperti marah atau frustrasi muncul, otak kita sebenarnya mengalami pergeseran kendali. Bagian yang mengatur nalar perlahan digantikan oleh bagian yang mengatur insting. Karena itu, semakin tinggi emosi, semakin rendah kapasitas logika yang bisa digunakan. Kita bukan lagi berpikir untuk memahami, tapi bereaksi untuk membalas. Begitu kita marah, debat tidak lagi soal benar atau salah, tapi siapa yang paling tersinggung, siapa yang paling ingin diakui. Fenomena ini dijelaskan oleh Harvard Health 2018. Yang menemukan bahwa aktivasi amigdala akibat emosi negatif dapat menekan kerja prefrontal cortex, bagian otak yang bertanggung jawab atas logika dan kontrol diri. Itulah sebabnya setelah perdebatan panas, banyak orang merasa menyesal. Bukan karena argumennya salah, tapi karena cara menyampaikannya membuat semua yang benar kehilangan makna. Tidak sadar, kita jadi sama bodohnya. Emotional contagion, istilah yang diperkenalkan oleh Hatfield dan rekan-rekannya pada tahun 1994, menjelaskan bahwa emosi manusia dapat menular tanpa disadari. Ketika kita berinteraksi lama dengan seseorang yang berpikir reaktif dan emosional, otak kita secara otomatis meniru pola emosi yang sama. Tanpa sadar, kita mulai menyerap ritme kemarahan, cara bicara, bahkan logika yang mereka gunakan. Itulah mengapa perdebatan dengan orang yang keras kepala sering terasa melelahkan. Bukan hanya secara mental, tapi juga moral. Kita mulai kehilangan jarak antara rasional dan reaktif. Awalnya kita datang dengan niat menjelaskan, tapi berakhir dengan nada tinggi yang sama. Awalnya kita ingin menunjukkan logika, tapi akhirnya ikut bermain di wilayah emosi. Dan di titik itu, batas antara berpikir dan melawan menjadi kabur. Semakin lama kita bertahan di ruang yang salah, semakin besar kemungkinan kita menyerap kebodohan yang kita lawan. Karena pikiran manusia bekerja seperti cermin, ia meniru pola yang paling sering dilihat. Maka, ketika kita terus berhadapan dengan cara berpikir yang keliru, lama-lama refleksi itu ikut menempel pada diri kita sendiri. Itulah sebabnya, menjaga jarak bukan berarti menyerah. Kadang, bentuk kebijaksanaan tertinggi justru berhenti berdebat sebelum kehilangan kejernihan. Sebab semakin kita tenggelam dalam kebodohan orang lain, semakin sulit kita kembali menjadi diri yang berpikir jernih. Pada akhirnya, berdebat dengan orang bodoh bukan tentang siapa yang menang, tapi siapa yang tetap berpikir. Karena kemenangan sejati dalam diskusi bukan datang dari suara paling keras, tapi dari kepala yang tetap tenang dan pikiran yang tidak kehilangan arah. Kita hidup di masa di mana opini bertebaran, tapi kebijaksanaan langka. Maka, belajar memilih mana yang layak ditanggapi adalah bentuk kecerdasan emosional sekaligus bentuk perlindungan terhadap kejernihan diri sendiri. Jangan sampai niat untuk meluruskan justru membuat kita ikut bengkok. Jika refleksi seperti ini membantu kamu melihat cara berpikir dari sudut yang lebih dalam, bantu channel ini tumbuh dengan cara sederhana, klik subscribe, tekan like, dan bagikan video ini ke orang yang menurutmu perlu mendengarnya. Tinggalkan komentar juga, bukan untuk berdebat, tapi untuk menambah sudut pandang. Karena semakin banyak kita belajar memahami, semakin sedikit alasan untuk saling menyalahkan.